Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena sungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang sahih, yang agung dari Rasulullah SAW yang menyatakan kepada kita agar menjauhi segala macam kezaliman, karena setiap kezaliman akan menjadi kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat, di saat dia sangat membutuhkan cahaya pada hari kiamat, yang cahaya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah pada siapa yang kehendaki dari setiap mukmin yang akan mendapat cahaya pada hari kiamat sesuai dengan keimanannya. Dan jika dia melakukan kezaliman, maka akan berkurang cahayanya sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Dan sungguh pada hari kiamat manusia sangat butuh pada cahaya. Bagaimana ketika dia berjalan di atas sirat yang membentang antara surga dan neraka, yang sirat ini disebutkan zulmatun zulmah, sangat gelap sekali, yang berjalan di bawah dalam neraka, yang sirat ini lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, yang seorang sangat membutuhkan cahaya waktu itu. Ketika seorang berbuat kezaliman, maka menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat, di saat dia sangat membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zulmu secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu dengan menguranginya atau menambahnya, atau berpaling dari waktu yang ditentukan atau tempatnya. Demikian ketika zulm adalah melampaui batas, yang juga dinyatakan ketika seorang melakukan zalim, dia telah melakukan kekurangan pada dirinya. Dan kekurangan ini bisa dengan dia melanggar apa yang seharusnya dia tidak boleh dilakukan, atau dengan dia sembrono di dalam perkara yang wajib dilakukan. Maka kezaliman berkisar pada dua perkara, yaitu meninggalkan yang wajib atau melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kezaliman ada dua macam. Yang pertama berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah kezaliman yang berhubungan hak makhluk. Dan zalim yang paling besar, yang paling berbahaya adalah ketika berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla, dengan persekutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa manakah yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah telah menciptakanmu. Kemudian yang berikutnya adalah kezaliman yang berhubungan dengan dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya kezaliman dalam dosa-dosa kecil. Adapun kezaliman yang berhubungan hak para hamba, hak manusia, berkisar pada tiga perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau pada Haji Wada, yang beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haraman alaikum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Kahormat yaumikum hada, seperti keharaman hari kalian ini, yaitu hari Nahr. Fi syahrikum hada, di bulan kalian itu kehormatan bulan Dzulhijjah.
fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu di negeri Makkah, yang kezaliman pada harta seorang mukmin, darah seorang mukmin, dan kehormatan seorang mukmin lebih diharamkan daripada keharaman dari bulan haram dan juga hari nahar, dan dari keharaman dari Makkah. Kemudian kezaliman yang berupa masalah an-nafs, atau pada darah, yaitu ketika seorang melampaui batas pada yang lain dan menumpahkan darahnya atau melukainya atau yang semisalnya, ini termasuk kezaliman yang dilakukan atas darah. Kemudian kezaliman di dalam harta adalah ketika seorang melanggar hak harta orang lain dengan cara mengambilnya dengan cara yang tidak benar, atau dengan dia menghalangi hak orang lain dalam harta yang seharusnya dia berikan, ya ini termasuk kezaliman dalam harta. Adapun kezaliman dalam kehormatan adalah meliputi kezaliman kepada orang lain dengan berzina, dengan liwat, atau dengan menuduh seorang berzina dan yang semacamnya. Dan setiap kezaliman di atas sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang menzalimi, seorang yang berbuat zalim, tidak ada yang bisa menolongnya pada hari kiamat. Ya Allah berfirman dalam kitabnya, "Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang yang zalim dari orang yang dekat dengan dia, dari teman yang dekat dengan dia yang bisa membantunya, atau seorang yang bisa memberi syafaat yang ditaati bagi dirinya. Kaum ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma," jagalah diri kalian, awaslah, hati-hatilah dari kezaliman. Fa inna dzulma dzulumat, yaitu jagalah diri kalian, jangan sampai kalian berbuat zalim, karena kezaliman akan merupakan kegelapan-gelapan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, hari kiamat tidak ada cahaya kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak beri cahaya dari Allah, tidak ada cahaya bagi dirinya. Yang seorang muslim akan mendapat cahaya dari Allah sesuai dengan kadar keislamannya. Akan tapi kalau dia berbuat zalim, maka dia akan dikurangi dari cahayanya sesuai dari kezalimannya. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kezaliman yang mungkin banyak dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin, oleh kita semua, adalah ketika seorang yang mampu untuk membayar hutang, kemudian dia tidak mau membayarnya. Ini termasuk matul ghani, yang termasuk kezaliman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua menjauhi segala macam kezaliman, dan termasuk kezaliman adalah dzulmul insan fi nafsi, kezaliman seorang pada dirinya, yaitu dengan berbuat kemaksiatan yang selayaknya dia berbuat ketaatan, kemudian menzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan yang ini akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya, "Ittaqu da'watal mazlum," jauhilah, jaga diri kalian dari doa orang zalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa orang yang zalimi dan Allah tirai atau penutup. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang dizalimi mendoakan orang yang zalim ini akan dikabulkan oleh Allah, maka selayaknya, sepantasnya, wajib atas kita untuk menjadi segala macam kezaliman kepada siapapun, terutama pada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pada seluruh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menjadi segala macam kezaliman, dan semoga Allah masukkan kita dalam orang-orang yang melakukan taatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.